Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi, summa ala hadratin khususan mu'allifatul kitab As-Syekh Jainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, summa ala hadratin Syekhina wa kiram al-mafurlah wa Kiai Johari Jawawi wa murabbi ruhina Kiai Ahmad Sadid Johari, summa ala hadratin abana wa ummahatina khususan Abi Salman bin Samidun, summal abana wa ummahatina radhiyallahu anhum wa ghafarallahu anhum wa yassir umurahum umur dunya wal akhirah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Babul imani, bab menerangkan tentang masalah keimanan. Malam ini kajian kita, pengajian kita tentang masalah keimanan. Pengarang kitab mu'allif Syekh Jainuddin Al-Malibari mengawali bab ini dengan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah, Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Ya ayyuhan nas, para manusia, u'budu wahidu rabbakumul ladzi khalaqakum, sembahlah Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian, walladzina min qablikum, dan telah menciptakan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar supaya kalian menjadi orang yang bertakwa, orang yang takut kepada Allah, iqabahu, takut akan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Perintahnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai manusia, kita disuruh menyembah Allah, disuruh mengesahkan Allah, yang mana Allah yang menciptakan kita. Manusia itu diciptakan oleh Allah. Tidak ada ceritanya orang bisa membuat manusia. Anak itu bukan dibuat oleh bapak ibunya, Bu, ya. Anak itu yang menciptakan Allah. Buktinya tidak semua orang bisa punya anak. Kalau anak itu ciptaan manusia, tentunya anak-anak kita ini semuanya, kalau laki pasti ganteng-ganteng, ya. Kalau perempuan pasti cantik-cantik. Tapi kenyataannya ada anak yang lahir gak diinginkan. Pinginnya putih, lahirnya hitam. Pinginnya tinggi, lahirnya pendek. Ini menunjukkan bahwa manusia ini hanya sebagai pelantara, yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang menciptakan manusia, maka manusia itu wajib menyembah Allah. Dengan cara apa? Menyembah dengan cara mengesahkan. Jangan sampai kita membuat sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifatnya Allah di sini, alladzi ja'ala lakumul arda firasya, yang mana Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala
telah menjadikan untuk kalian bumi sebagai hamparan. Kita bumi ini sebagai pijakan kita, sebagai tempat yang kita singgahi, yang kita pakai kita hidup. Bisa dibayangkan kalau kita bumi ini tidak datar, kemudian kita tinggalnya bukan di atas bumi, lalu kita kayak apa modelnya? Dan bumi ini ciptaan Allah, dicipta dan kita yang menempati. Wassamaa binaa, dan Allah jadikan untuk kalian as-samaa binaa, langit sebagai atapnya. Wa anzala minas samaa'i ma'an, dan Allah yang telah menurunkan dari langit hujan. Jadi hujan ini pun Allah yang menghendaki. Di mana ada hujan, di mana tidak ada hujan, semuanya Allah yang menghendaki. Manusia hanya bisa berusaha, oh biar muncul hujan, dipancing dengan cara menyiramkan garam. Ya boleh-boleh saja itu usaha. Tapi ketika nanti muncul hujan, itu adalah Allah. Ada hujan biar bisa terang karena punya acara, dibacain doa-doa, maka nggak apa-apa, itu hanya sekedar ikhtiar, tapi yang menentukan adalah Allah. Fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum, dan Allah keluarkan dari bumi yang sudah dihujani oleh Allah itu, Allah keluarkan buah-buahan rizqan lakum, yang menjadi rezeki bagi kalian. Kita bisa menikmati setiap hari, kita bisa makan karena petani berhasil menanam padi. Coba kalau nggak ada hujan, air sudah nggak bisa mengaliri, maka kita tidak akan bisa makan nasi. Kita bisa sayurnya ada kangkung, sayurnya ada sawi, sayurnya ada bayam, berbagai macam lauk pauk, semuanya itu asbab karena Allah memberikan keseimbangan di dunia ini. Kalau Allah misalnya kayak yang terjadi di zamannya Nabi Nuh, yang waktu itu kita sudah belajar, 8 tahun tidak ada hujan, sampai orang itu hamil aja nggak ada orang hamil melahirkan selama kalau nggak salah itu 40 tahun, tidak ada orang hamil, tidak ada orang melahirkan. Ini Allah turunkan hujan. Alhamdulillah di negeri kita ini negeri yang stabil ya. Waktunya hujan ya turun hujan, waktunya terang ya terang, tidak ada hujan, sehingga orang petani menanam bisa diprediksi waktunya. Oh ini musim hujan, waktunya menanam ini. Ini semuanya anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semua sudah diberikan oleh Allah. Allah ciptakan kita, Allah ciptakan kita sebagai manusia. Allah beri kita kehidupan dengan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang bisa kita nikmati. Karena itu katanya Allah, fala taj'alu lillahi andada ay syuraka fil ibadah. Maka janganlah kalian jadikan sekutu untuk Allah. Jangan mengangkat Tuhan selain Allah. Jangan kita menganggap ada Tuhan selain Allah. Jangan kita menuhankan pekerjaan kita. Jangan kita menuhankan harta kita. Jangan kita menuhankan jabatan kita. Jangan kita menuhankan pohon. Jangan kita menuhankan batu. Jangan kita menuhankan apapun selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa antum ta'lamun, dan kalian telah mengetahui itu semua. Jadi kita sudah tahu bahwa Allah Tuhan itu hanya satu, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Maka jangan sekali-kali kita mengangkat Tuhan selain Allah. Wa man lam yu'min billahi wa rasulihi fa inna a'tadna lil kafirina sa'ira. Dan barang siapa yang tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman dengan Rasulnya, tidak mau percaya kepada Allah, yakni mengingkari Al-Quran, tidak mau percaya kepada Rasulullah, tidak mau mengakui Rasul sebagai Nabi, ucapannya nggak dipercaya,
fa inna atatna lil kafirina sa'ira, maka sesungguhnya aku siapkan bagi orang-orang yang ingkar, orang-orang yang tidak mempercayai Allah, tidak mempercayai Rasul, atau istilahnya orang-orang kafir, aku siapkan bagi mereka sa'ira ay naron syadidatan, yakni neraka sa'ir, neraka yang sangat keras siksanya. Wa akhraja Muslim an Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu qala. Mu'allif pengarang kitab melanjutkan setelah menukil ayat tentang masalah ketuhanan, masalah keimanan. Pengarang kitab melanjutkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Umar ibn Khattab. Qala bainama nahnu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam data yaumin ittala'a alaina rajulun syadidu bayatis siyabi syadidu sawati sya'ri la yara alai asaru safari wa la ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar bercerita, Bu, satu hari lagi kita kumpul-kumpul dengan Nabi, tiba-tiba ada orang laki-laki yang wajahnya putih bersih, rambutnya bajunya putih bersih, rambutnya hitam. Tidak ada orang yang tahu dia datangnya lewat mana. Pokoknya tiba-tiba muncul dan duduk di samping Nabi. Tidak ada orang yang kenal itu siapa, orang mana, dan datangnya kapan, nggak ada yang tahu. Tiba-tiba sudah ada di samping Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hatta jalasa ila Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian orang ini duduk di depan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa asnada rukbatai ila rukbatai wa wada'a kafai ala fakhidai. Orang ini datang di depan, Bu, mempertemukan lututnya dengan lutut Rasulullah. Kemudian kedua tangannya memegang paha Rasul. Jadi gini, Bu. Nah, duduknya begini. Orang ini tiba-tiba datang duduk di depan, lututnya bertemu dengan lutut Nabi. Kemudian orang ini tangannya memegang pahanya Nabi. Orang gak ada yang kenal, sahabat gak ada yang kenal. Terus lewat mana orang ini jalannya, gak ada yang tahu. Ini hadis yang sangat terkenal, Bu, ya. Ini hadis yang ditulis, salah satunya adalah di dalam kitab Arba'in Nawawi. Waqala, kemudian orang ini bertanya, ya Muhammad akhbirni anil Islam. Muhammad, ceritakan kepadaku tentang Islam. Apa itu Islam, Muhammad? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-Islamu, Islam adalah antasyhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Islam pertama adalah membaca dua kalimat syahadat, atau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah. Ini syarat pertama kali orang masuk Islam. Jadi orang masuk Islam itu syaratnya itu membaca syahadat. Apakah orang masuk Islam itu harus mandi dulu? Tidak perlu. Orang Islam kan kadang ada ritualnya, mandi dulu, bersihkan dulu badannya, pakai baju yang suci, baru mengucapkan syahadat. Tidak seperti itu. Orang kalau mau masuk Islam, kapan saja, di mana saja, asal sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, itu sudah hukumnya Islam. Berikutnya mau mandi berikutnya nggak apa-apa. Kalau katanya Gus Baha, kalau ada orang mau masuk Islam, kemudian disuruh dulu mandi, disuruh dulu membersihkan badannya, mandi, ganti baju, ternyata di pertengahan mandi kemudian dia terpeleset, jatuh, terus mati. Berarti dia mati belum mengucapkan kalimat syahadat. Maka orang yang menyuruh mandi ini termasuk dapat bagian dosanya.
Kenapa? Karena mengundur-undur orang yang mau masuk Islam. Dan orang masuk Islam itu tidak harus ada saksinya terus dibawa ke MUI atau ke KUA, tidak harus seperti itu. Kalau ada saksinya yang dibawa ke KUA atau dibawa ke MUI, itu semuanya itu seremoni yang agar mendapatkan sertifikat Islam. Tapi kalau Islamnya sendiri, asal mengucapkan 2 kalimat syahadat sudah termasuk Islam. Makanya kalau ada orang mau masuk Islam langsung ini, kamu baca syahadat, ayo tak tuntun. Asyhadu alla ilaha illallah, selesai, diterjemahkan, sudah selesai. Sekarang kamu sudah Islam. Sekarang kamu tinggal ngurus sertifikat kamu. Ya, kamu mandi dulu, ganti baju yang bersih, ganti pakai baju muslim, tak antar ke KUA biar disyahadatkan di sana, ada saksinya, nanti kamu dapat sertifikat Islam. Itu yang ada yang murtad, yang masuk Islam lagi murtad, lagi Islam, lagi murtad, apa itu bisa dikatakan sampai 3 kali. Iya. Sebenarnya kalau orang yang masuk Islam berapa kali pun dia bersyahadat masuk Islam, ya tetap dia sebagai Islam dan diterima Islamnya di hadapan Allah, ya. Diterima Islamnya di hadapan Allah. Adapun kalau di hadapan manusia, nanti hukum Islamnya di hadapan manusia itu lain lagi nanti. Tapi kalau di hadapan Allah, asal yang ucapkan 2 kalimat syahadat sudah dihukumi Islam. Tapi bolak-balik dia seakan-akan mempermainkan agama. Dia nikahnya itu dia Islamnya itu ada sesuatu. Ketika tidak dikangguin sama suaminya, dia kembali muslim. Ketika dipanggil murtad lagi, terus diusir sama suaminya, muslim lagi. Cuma gitu aja. Kalau masalah hati hanya Allah yang tahu. Asal mengucapin syahadat berarti dia muslim. Kalau masalah dosa, urusan dia dengan Allah. Urusan dengan Allah. Apakah termasuk nggak mengolok-olok agama? Termasuk mengolok-olok agama. Tapi kita tidak boleh menghakimi, kemudian kita menolak syahadatnya orang, nggak boleh. Nggak boleh. Syahadat harus diterima. Orang dia sudah menyaksikan, sudah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammad Rasulullah Allah. Perkara nanti dia keputusannya Allah bagaimana, ini urusan Allah. Nanti Allah yang punya kebijakan. Orang ini layaknya mati dalam keadaan kafir, nanti akan dimatikan dalam keadaan kafir. Orang ini seperti ini karena ada sesuatu yang dia tidak mampu. Dia dalam kondisi perasaan jiwa yang terjepit, dia yang tidak ada jalan, maka dia melakukan ini. Sebenarnya dalam hatinya dia sangat takut sama saya. Itu urusan Allah. Seperti itu ya. Jadi jangan sampai kita menghakimi orang. Asal pokoknya sudah mengucapkan syahadat berarti Islam. Pernah dulu sahabat waktu perang, ketika perang udah mau, dia ada musuhnya sudah dalam kondisi kalah mau dibunuh, dia mengucapkan syahadat. Kata sahabat, saya tahu kamu mengucapkan syahadat hanya ingin selamat, agar tetap dibunuh sama sahabat itu. Kemudian apa kata Rasulullah? Dimarahi sama Rasul. Jangan kamu seperti itu. Kamu hanya melihat dohirnya, masalah batinnya hanya Allah yang tahu. Kalau dohirnya sudah mengucapkan syahadat, ya sudah Islam. Makanya di dalam sejarah Islam ini musuh yang paling berat bagi Islam adalah orang-orang munafik. Kenapa? Orang munafik mengucapkan syahadat, hidup bersama dengan para sahabat, tapi hatinya dia menolak Islam. Rasulullah terima syahadatnya, tetap dihukumi, kesehariannya dihukumi sebagai muslim walaupun dia munafik. Kenapa? Karena masalah batin, masalah hati ini urusan Allah. Tidak ada urusan kita, hati kita nggak tahu. Makanya al-hukmu bidawahir, hukum hanya menghukumi dohirnya saja. Masalah batin kita nggak tahu. Kemudian Rasulullah melanjutkan waktu qimas shalah. Islam yang kedua adalah mendirikan sholat. Waktu tiyaz zakata, yang ketiga mengeluarkan zakat.
wa tasummu ramadhana, yang keempat puasa di bulan Ramadan, wa tahujja al-baita in istata'ta ilaihi sabila, yang kelima haji ke Baitullah ketika sudah mampu bekalnya sudah cukup Bu ya. Apalagi sekarang kan naiknya kan lumayan Bu ya, hajinya kalau nggak salah sekarang nambahnya itu kira-kira lah Bu ya, masih belum diumumkan sih, di Karangasem kira-kira 30-an nambahnya. Tapi kalau sudah niat dan Allah kehendaki pasti bisa. Makanya saya bulan-bulan yang lalu dia santai aja, ada urusan Allah, mampu berangkat, tidak mampu ya mundur gitu aja, tidak saya pikir berat. Tapi alhamdulillah mudah-mudahan dikasih mampu, karena sudah keluar nama saya, sudah keluar namanya, dan pelunasan paling hari Rabu besok mulai ke urusan kesehatan. Selesai kesehatan sudah dinyatakan istitoah kesehatan, baru muncul tanggal pelunasannya. Insya Allah awal Januari sudah harus lunas. Minta doanya Bu ya, mudah-mudahan dikasih kemampuan. Amin Allahumma amin. Nanti ibu-ibu saya doakan, tapi bisa doa aja Bu ya, mudah-mudahan doanya dikabulkan, semuanya bisa ibadah haji. Amin Allahumma amin. Ketika Rasulullah SAW sudah menjelaskan tentang Islam yang kemudian disebut di kitab rukun Islam, orang ini yang tanya, dia ngomong qala sadaqta, benar kamu Muhammad. Bertanya dijawab membenarkan. Qala, kata Sayyidina Umar, fa'ajabna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Saya heran, kok bisa dia yang bertanya dan dia yang membenarkan. Qala, kemudian orang ini bertanya lagi, fa'akhbirni anil iman, ya Muhammad, ajarkanlah kepadaku tentang masalah keimanan. Qala, Rasulullah menjawab, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli wal yaumil akhir wal qadari khairi wa syarrihi minallahi ta'ala. Iman adalah percaya adanya Allah, percaya adanya malaikat, percaya kitab-kitabnya Allah, percaya utusannya Allah, percaya adanya hari kiamat, percaya qada dan qadarnya Allah, takdirnya Allah, yang jelek ataupun yang baik datangnya dari Allah. Rukun iman ini kemudian disebut rukun iman adaan. Orang ini kalau sadaqta, benar kamu Muhammad. Membenarkan lagi, dia yang bertanya, dia yang membenarkan. Kalau orang ini bertanya lagi, fa'akhbirni anil ihsan, Muhammad, ajarkan kepadaku apa itu yang namanya ihsan. Ini kemudian kan menjadi Islam, iman, ihsan. Qala Rasulullah menjawab, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Katanya Rasulullah, yang namanya ihsan, kamu hendaknya menyembah Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Tapi kalau kamu tidak bisa membayangkan Allah, tidak bisa melihat Allah, maka yakinilah bahwa sesungguhnya Allah melihatmu. Itu ibadah. Ibadah itu ketika kita sholat, khususnya ketika kita zikir, seakan-akan kita melihat Allah, seakan-akan Allah ada di depan kita, kita sujud kepada Allah, kita menyembah kepada Allah, kita berbicara dengan Allah. Kalau kita nggak bisa seperti itu, paling tidak yakini bahwa kita sholat diawasi oleh Allah. Ini kemudian nanti pengembangannya itu menjadi ajarannya ulama-ulama ahli tasawuf, ajarannya ulama-ulama ahli thariqah. Qala, orang ini bertanya lagi, fa'akhbirni anis sa'ah, ya Muhammad, beritakan kepadaku tentang hari kiamat. Ai an zamani wujudi yaumil qiyamah, yakni ceritakan kepadaku kapan datangnya hari kiamat itu.
Qala, Rasulullah menjawab, ma al mas'ul anha bi'a'lama minasail. Orang yang dikasih pertanyaan tidak lebih mengerti daripada orang yang bertanya. Maksudnya yang bertanya lebih ngerti daripada yang ditanyain. Makin pusing para sahabat, siapa ini orang ini? Qala, kemudian orang ini bertanya lagi, kalau gitu fa'birni an amaratiyah, kalau gitu Muhammad beritakan kepadaku apa ciri-ciri datangnya hari kiamat, tanda-tandanya hari kiamat. Qala, Rasulullah menjawab, antalida al-amatu rabbataha ay sayyidataha. Tandanya hari kiamat yang pertama adalah di mana kalau sudah banyak ibu melahirkan tuannya sendiri. Seorang ibu melahirkan tuannya sendiri. Maksudnya apa? Yakni yaksiru uquqal aulad li ummahatihim, yakni begitu banyak anak-anak yang durhaka kepada ibunya. Ibunya didurhakai, berani kepada ibunya. Fayu'amilunahunna mu'amalata sayyidi amatihi minal ihanati wasabbi. Anak sudah banyak melakukan hal-hal yang biasa dilakukan oleh seorang majikan kepada budaknya. Kalau sudah ada anak berani bentak-bentak sama ibunya, kan biasa majikan bentak sama budak ya. Kalau sudah ada anak berani bentak-bentak, misu-misu sama ibunya, nyuruh-nyuruh sama ibunya, ibunya ketakutan sama anaknya, ibunya nggak berdaya kepada anaknya, maka saat itu ciri-ciri datangnya hari kiamat. Ibu ya, kita ujian yang paling berat bagi orang tua ketika punya anak berani sama orang tua berat ya. Kadang anak itu kayak ngomong sama orang tuanya itu kayak ngomong sama bosnya, kayak ngomong sama pembantunya. Ibu ngomong sama anaknya kayak ngomong sama tuannya, kayak ngomong sama majikannya. Hati-hati ngomongnya, takut anaknya marah, sementara anak semaunya sendiri ngomong. Naudzubillah min dzalik. Ibu-ibu kalau punya anak yang lagi tidak benar akhlaknya, jangan semakin didoakan jelek, ya. Jangan doakan di dalam kesendirian ibu-ibu, doakan saat tahajudnya, doakan anaknya. Lebih-lebih anak yang paling bandel, khususkan kirimin Fatihah 41 kali. Kalau kurang 41 kali, 114 kali. Kalau kurang 313 kali. Kalau kebanyakan 21 kali. Kalau masih kebanyakan 11 kali. Kalau kebanyakan 3 kali. Kalau minimal lah kirim Al-Fatihah 1 kali. Ya Allah, khusus untuk anakku, mudah-mudahan kau jadikan anakku yang namanya ini anak yang soleh, berhenti nakalnya ya Allah. Al-Fatihah. Sering-sering kan gitu, biar bener anaknya. Kalau ibu semakin mendoakan jelek, maka apa yang terjadi? Yang terjadi anak itu tidak semakin baik, akan semakin jelek. Kenapa? Karena murkanya ibu termasuk murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini kadang ya naudzubillah min dzalik ya, mudah-mudahan enggak. Misalnya punya anak yang nakal, kita benci kepada anak karena nakalnya, bukan karena anaknya. Ketika anak itu hilang nakalnya, kita akan cinta lagi kepada anak, kan gitu kan Bu ya. Senakal apapun anak kita, ketika anak kita sakit, kita nangis. Anak kita jatuh dapat musibah, kita nangis. Inilah orang tua. Makanya sebenarnya kita bukan benci kepada anak, tapi benci perbuatan anak. Gimana caranya? Kita doakan. Kita doakan terus, doakan. Tetesan air mata seorang ibu mendoakan anaknya akan menjadikan anak itu berubah. Saya salut sama istri saya, ini saya cerita karena nggak ada istri saya ceritakan. Kalau lagi ada anak saya yang pertama kan laki, udah mulai besar kan, pasti lain-lain ya. Ketika ada
kondisi yang tidak baik, istri saya semakin kuat doanya, kirim Al-Fatihahnya semakin banyak. Pokoknya kan namanya anak pondok bu yang segitu, kadang-kala muncul perasaan ingin pulang, tidak betah. Semakin banyak doanya. Semulai tidak betah di pondok, dah bingung, didoakan. Kalau dimarahin, kalau ibu benci, semakin menjadi anak itu. Didoakan ya. Jangan sampai dalam keluarga kita menjadi tanda-tandanya hari kiamat. Naudzubillah min dzalik. Wa antara al-khuffatu al-urratu al-alata ri'a asya'a yatatawwaluna fil bunyani. Di antara tandanya hari kiamat adalah ketika kamu melihat bahwa ada orang yang berjalan tidak pakai sandal, dia berjalan telanjang tidak pakai baju, kemudian dia tinggi-tinggian dalam membangun rumah. Maksudnya apa? Tandanya hari kiamat orang yang tidak mampu, orang yang miskin, tapi masalah rumah mewah-mewahan. Kita zaman sekarang mana ada rumah dari bambu ya? Sulit kita nyari rumah dari bambu. Kalau dulu mungkin ibu-ibu kan masih ngalami bu ya, rumah dari bambu. Kadang ayam keluar masuk lewat bawah bebas karena lubang. Kadang tidur kepikiran jangan-jangan ada ular masuk gitu. Saya dulu ke rumah nenek saya gitu. Nah, jadi sampai kadang di bedeknya itu, di bawahnya itu ditutup pakai tanah. Biar apa? Biar nggak ada hewan yang masuk, dan kalau hujan airnya nggak masuk. Karena lantainya juga dari tanah. Nah, dan orang yang mengalami masa lalu merasa lebih tenang zaman dulu. Dulu saya di rumah, saya dulu ini saya padahal kan umur saya itu 44 sekarang. Jadi saya masih kecil, berarti kan sekitar anggap aja 35 tahun yang lalu. Saya merasakan rumah antara satu sama lain itu ya pasti ada gang. Rumah tuh nggak ada yang mepet. Yang rumah ini menyisakan tanahnya sedikit, rumah ini menyisakan tanahnya sedikit. Akhirnya ada jalan lewat mana saja, mau ke rumahnya siapa aja bisa. Terus sekarang itu bu ya, di depan rumah saya ini temboknya mepet, tapi kalau mau ke rumahnya harus muter dulu. Kenapa? Karena nggak ada gang. Dulu yang gang sudah ditutup pakai nambahi biar dapurnya lebih lebaran dikit. Zaman sekarang kan gitu ya, apalagi rumah kaplingan tanahnya ya tidak tersisa sama sekali, malah sengaja ditutup demi keamanan. Ya memang sudah zamannya bu ya. Summa intalaqa falabasat maliyan ay zamanan kasiran summa qala. Kemudian orang laki-laki ini pergi begitu aja. Akhirnya Rasulullah kemudian bersabda, ya Umar, atadri man sa'il? Umar, kamu tahu siapa tadi yang bertanya? Qultu, saya jawab, kata Sayyidina Umar, Allah wa Rasuluhu alam, Allah dan Rasulnya lah yang lebih tahu. Qala, akhirnya Rasulullah menjawab, fa innahu Jibrilun, itu adalah malaikat Jibril barusan. Atakum yu'allimukum dinakum, malaikat Jibril datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian. Jadi ini bu, di antara caranya ngajarin orang terkadang melalui bertanya. Itu misalnya ibu-ibu, di antara ibu-ibu pengajian ini, ibu-ibu ini ada yang tidak ngerti masalah tata caranya wudhu. Kalau ada satu orang yang ngerti tahu, bertanya kepada ustadznya, tolong ustadz, jelaskan tentang masalah wudhu ini, batasnya ngusap wajah itu di mana, batasnya ngucap tangan di mana. Padahal dia sudah ngerti. Tujuannya bertanya agar dijawab sama ustadznya, biar teman-temannya yang masih belum benar wudhunya biar benar. Ini metode ini dulu, inilah yang pernah dipakai oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril nggak muncul langsung ngasih nasihat kepada para sahabat, enggak, tapi melalui bertanya biar dijawab oleh Rasulullah.
Qala At-Taj As-Subuki al-islamu a'malul jawari wala yu'tabar illa mal iman wal iman tasdiqul qalbi wala yu'baru illa ma'atalaffudhi bisyahadatain. Islam itu adalah amalan anggota badan ya. Islam itu sholat ya, berdiri, rukuk, sujud, duduk. Zakat yang mengeluarkan uang, mengeluarkan beras. Puasa ya kelihatan, tidak makan, tidak minum. Haji, semuanya itu amalan amal badan. Maka tidak bisa dianggap layuk tabaru illa ma'al iman. Tidak bisa dianggap perbuatan Islam itu kalau tidak bersamaan dengan iman. Maksudnya apa? Orang mengeluarkan zakat tapi dia bukan orang Islam, tidak bisa diterima, tidak masuk. Puasa Ramadan tapi dia bukan Islam, tidak bisa. Syaratnya dia harus Islam. Wal imanu tasdiqul qalbi. Dan iman ini, iman adalah membenarkan hati. Iman itu hati, masalah kepercayaan. Tidak ada Tuhan selain Allah, ini hati yang bicara. Wala yu'tabaru, hati, keyakinan iman, keyakinan tidak ada Tuhan selain Allah, keyakinan tidak ada Nabi Muhammad adalah utusan Allah, keyakinan itu tidak dianggap kecuali mau mengucapkan dua kalimat syahadat. Makanya orang-orang yang beriman, dia ngakunya saya sudah beriman tapi tidak pernah mengucapkan dua kalimat syahadat, maka keimanannya masih belum dianggap. Wa naqala an-Nawawi fi Sharhil Muslim ittafaqa ahlu sunnah minal muhaddisin wal fuqaha wal mutakallimin ala anna man amana bi qalbihi wa lam yuntik bi lisanihi ma'a qudratihi kana mukhallidan finnar. Para ulama ahlu sunnah wal jamaah, ulama ahli hadis, ulama ahli fikih, ulama ahli kalam atau ulama ahli tauhid sepakat kalau ada orang yang memiliki keimanan di dalam hatinya tapi tidak mau mengucapkan keimanan melalui lesannya, padahal dia mampu mengucapkan syahadat melalui lesannya, maka dia selama-lamanya dalam neraka. Maksudnya dia tetap dihukumi kafir. Kecuali kalau orang bisu ya, bisa ngomong. Jadi Allah yang tahu isi hatinya. Gimana suruh syahadat ya? Asyhadu makin tidak karu-karuan ya. Jadi tapi kalau orang mampu mengucapin syahadat, tidak ada penghalang, tidak ada yang ngalang-ngalangi, lidahnya lancar minum, tapi tidak mau mengucapkan, tapi ngakunya iman, maka imannya tidak bisa diterima. Wa'lam, ada yang bertanya Bu dari sini? Oh iya. Nah, apakah bisa dikatakan Islam orang yang puasa, zakat, haji, kalau kaya dia haji, tapi sholat tidak mau? Nah, maka ada dua pendapat. Orang yang meninggalkan sholat itu, kalau menurut Imam Syafi'i, kalau dia meninggalkan sholatnya itu karena males sholat, maka dia tetap Islam, tapi dosa besar. Kalau hukum Islamnya dipenggal kepalanya, setelah dipanggil diingatkan sekali, dua kali, tiga kali, kok tetap nggak sholat, dihukum dengan penggal kepala. Tapi jasadnya dihukumi Islam. Tapi kalau meninggalkan sholat karena tidak percaya terhadap kewajiban sholat, ingkar dengan kewajiban sholat, maka dihukumi kafir. Sama diingatkan sekali, dua kali, tiga kali, kok nggak mau, dipenggal kepalanya. Tapi jasadnya dihukumi kafir, tidak usah disolati, langsung aja dibuang begitu aja. Jadi ini kalau menurut mazhab Syafi'i yang berlaku di Indonesia seperti itu, dihukumi kalau meninggalkan karena malas tetap Islam. Makanya mayoritas sih kalau di kita sih orang tidak sholat itu kebanyakan karena males.
Makanya tetap Islam tapi dosa besar. Tapi kalau menurut pendapat Imam 3 Maliki, Hanafi, Hambali sepakat orang meninggalkan sholat dengan sengaja kafir, sudah tidak bisa ditakwil. Kenapa? Karena hadisnya man taraka sholat amidan muta'ammidan faqad kafara, kata Nabi. Orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja maka kafir. Hadisnya jelas kafir. Tapi Imam Syafi'i ini diartikan kafir kalau memang tidak percaya kewajiban sholat. Maka naudzubillah Bu ya, makanya sering Anda sampaikan dalam pengajian, amalan ibadah yang rawan bosen ini adalah sholat. Setiap hari sepanjang ayat 5 kali minimal. Makanya anak kita ini harus diajari dari kecil, diajari. Pokoknya ada sering ke masjid, mainannya di masjid, nongkrongnya di masjid, diamnya di masjid, insya Allah jaga 5 waktu. Makanya ibu-ibu ini kalau bisa, anak-anak itu kalau di masjid jangan sering dimarahi ya. Jangan sering dimarahi, diusir-usir, sana ribut aja kamu. Yang namanya anak itu memang tidak bisa kalau nggak ribut ya. Yang dicari itu, yang dipikirkan gimana sekiranya anak-anak nggak ribut, tapi jangan diusir. Kalau anak diusir dong, anak itu mulai latihan ibadah mulai kapan? Terus guru ngajinya ngajari sholat, datang ke masjid diusir, usir lah, ini kan berat ini. Makanya gimana caranya? Caranya dia orang tuanya kasih tahu. Kalau anakmu sholat, jangan dikumpulkan sama anak-anak, suruh sholat di samping kamu, temani. Yang sulit, yang repot ini anaknya sholat Pak rajin, bapaknya tidak pernah ada di masjid. Wah ini repot ya. Ini yang benar. Jadi jangan dimarahin anak-anak di masjid ya. Biarkan anak senang di masjid. Malah sekarang itu sebagian takmir di masjid cara berpikirnya berubah. Cara berpikir karena masjid itu dikasih fasilitas yang sekiranya anak muda senang. Dibuatkan, kalau sekarang kalau di Bali namanya sekepat ya. Dibuatkan tempat duduk, tempat nongkrong, dipasangi wifi-nya apa namanya tuh, kata sandinya dibagi ke anak-anak muda biar semuanya senang anak-anak di sini. Kalau perlu anak-anak ini duduk di teras masjid, di sekepat masjid sambil main HP, tidur di masjid, subuhnya pasti dia ikut sholat. Masjid angker sekali kayak kuburan ya. Dan ada itu masjid adzan isya selesai dikunci semua, lampu dimatikan semua, tidak boleh masuk kalau sebelum takmirnya masuk duluan. Itu sudah gak zaman sekarang mikir seperti itu ya. Karena masjid dibangun untuk ibadah dan siapa saja boleh ibadah. Tapi Pak, masalah keamanan beda lagi. Kalau masalah keamanan ya, kalau masalah keamanan karena informasi dulu itu sering gara-gara pintunya nggak dikunci, mesin amblinya hilang. Nah ini kan kalau udah seperti itu lain Bu. Makanya saya senang melihat masjid itu ada satpamnya. Saya kalau mana di Singaraja kota, pernah saya nginep di sana. Satpamnya ada di sana, nginep full ya. Kalau yang bagian pagi sampai sore, nanti maghrib dia pulang ganti satpam dari maghrib sampai pagi. Dan tamu yang nginep diterima dengan baik. Malah pagi itu dikasih sarapan, kopi dikasih. Aman karena ada satpamnya. Jadi masjid itu jangan serem-serem lah masjidnya. Orang betul kamu. Ya takut anak-anak masjid. Sementara kita diperintahkan kata Nabi, ajari anakmu sholat dari 7 tahun. Anak 7 tahun menurut ilmu psikolog ya, anak umur 7 tahun itu bisa diem itu tidak lebih dari 7 menit. Anak umur 4 tahun suruh diam tidak akan lebih dari 4 menit. Selewat 4 menit pasti dia bikin ulah, tidak gatel dah. Makanya ibu-ibu tidak usah kalau ada anak sholat gini ngobrol. Ya memang seperti suruh diam tidak kuat anak-anak ya. Nanti kalau besar itu berubah sendiri.
Terkadang kita yang marah-marah dulu ternyata kita lebih parah daripada anak itu. Nanti kalau udah besar berubah sendiri. Kan nggak ada ya sekarang. Hah? Iya. Lah kebetulan dia tiap hari datang ke masjid gitu. Daripada yang nggak pernah ribut tapi nggak pernah ke masjid. Makanya caranya yang paling tepat itu saya kan pernah ikut pelatihan ke masjidan Bu ya. Caranya itu memang orang tuanya harus dampingi. Kalau orang tuanya kan anaknya gerak dikit cetet, itu kan orang tuanya boleh Bu copet ini. Kenapa? Orang tua udah biasa di rumahnya, di masjid, di luar, di mana-mana biasa anaknya dapati bener dicopet. Itu haknya orang tua. Tapi kalau kita jangan, Mas, kamu bisa ribut? Sana kamu, sholatnya di bawah, tidak boleh di atas. Lah, ngajari fikih yang nggak benar itu masa disuruh jamaah sholatnya di bawah, ya. Nah itulah diantaranya cara agar anak-anak itu senang beribadah. Jangan sampai, jangan-jangan Bu, orang yang sudah tua yang sekarang malas sholat itu karena dulu kecilnya mau sholat di masjid sering dimarah-marah. Jangan-jangan gitu, tidak pernah diajari sholat sama orang tuanya. Berangkat ke masjid dimarahin sama orang, akhirnya tidak ke masjid, nongkrong di pinggir jalan sampai tua males sholat. Alhamdulillah min dzalik. Alhamdulillah ibu-ibu jamaah pengajian yang dirahmati Allah, mudah-mudahan pengajian kita dapat ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan Allah ridha kepada kita, Allah berkahi majelis kita, Allah mudahkan segala urusan kita, Allah berikan kepada kita rezeki yang halal dan barokah. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakiran, hamdan na'iman, hamdan yu'afinu 'alaika fi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad alhamdulillah. Allahumma yassir lana umurana umur dunya wal akhirah. Yassir lana umurana umur dunya wal akhirah. Yassir lana umurana umur dunya wal akhirah. Allahumma qdi hajatana hajat dunya wal akhirah. Allahumma yassir lana ziyarata Makkah wal Madinah bi syafaati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim alaihi salam. Zurna wa ila zamzam Muhammad sallallahu alaihi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.